Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, jangan sampai kalian sama kayak aku. Jadi kalau bisa jangan disatukan. Kalau mereka itu sudah gede, dipisahkan. Kalau bisa ada kandang soliter mereka masing-masing. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal berbagi nih tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melihara kalajengking. Oke, semua ini tuh berdasarkan dari pengalaman pribadi aku ya selama aku memelihara kalajengking aku. Nah, kesalahan yang pertama adalah kalian telat memberi makan dan juga memberikan minuman. Nah, kita kan tahu nih, kalajengking juga merupakan salah satu makhluk hidup. Berarti dia butuh makanan dan juga butuh minum, sama kayak kita. Nah, kalau misalkan kita telat memberi mereka makan dan juga minum, bisa kemungkinan dia itu kanibal, terus dia juga bisa jadi mati karena tanpa makanan dan juga tanpa minum otomatis metabolisme tidak bekerja dan bisa menyebabkan kematian pada kalajengking kalian. Nah, makanan yang sering aku kasih itu bisa jangkrik ataupun ulat Jerman karena memang kalajengking itu merupakan hewan karnivora. Jadi kalian bisa memberikan apapun itu, yang penting masih dalam ranah animals. Jadi kalian bisa kasih beberapa jenis serangga dan lain sebagainya untuk jadi makan kalajengking kalian. Dan yang harus kalian tahu adalah kalajengking itu merupakan hewan yang tidak memilih-milih makanan. Jadi kalau kalian kasih mereka apapun itu, mereka bakalan makan. Terus yang kedua, kalian salah menempatkan kandang kalajengking kalian. Sesuai dengan habitat alaminya, kalajengking itu merupakan hewan yang hidup di bioma hutan hujan tropis atau tempat-tempat yang memang punya curah hujan yang tinggi dan juga kelembaban yang tinggi. Atau bisa kita sebut tempat-tempat yang lembab lah kalau bisa kita bilang ya. Nah, kalajengking itu tuh sering banget tinggal di daerah-daerah yang tertutup. Biasanya tuh di bebatuan ataupun di pepohonan, di bawah pohon atau di bawah apapun itu yang tertutup. Nah, biasanya kan tempat-tempat tersebut itu lembab dan juga gelap. Jadi tempat-tempat itulah yang menjadi habitat dari kalajengking ini. Nah, kesalahan kalau kalian membuat kandang tapi tanpa adanya hiding cave dan juga ditempatkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, misalkan di tempat yang sangat berair ataupun sangat kering. Nah, itu bisa menyebabkan mereka tidak nyaman dengan keadaan lingkungan tersebut. Otomatis dia bisa stres dan juga bisa menyebabkan kematian pada kalajengking kalian. Terus yang ketiga, kalian menggabungkan kalajengking kalian dalam satu kandang. Nah, yang harus kalian tahu adalah kalajengking itu merupakan hewan yang soliter atau hidup sendiri. Jadi kalau misalkan mereka mau kawin ataupun mau berkembang biak, baru nih mereka itu bakal bersatu antara yang jantan dan juga yang betina. Nah, kalau misalkan kalian taruh di dalam satu kandang itu lebih dari satu kalajengking, apalagi ini kalajengking yang dewasa, itu bisa menyebabkan mereka kanibalisme. Apalagi misalkan kalian telat ngasih makan kayak yang awal aku jelasin tadi, itu bisa menyebabkan mereka bakal ganas dan yang kuat bakal memakan yang lemah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus satu lagi nih, kalau misalkan hewan-hewan yang kalajengking yang masih kecil kan mereka ada di punggung induknya kan, itu nggak apa-apa kalau mereka masih hidup bareng di dalam satu kandang. Dan itu wajib banget kalian jangan pisahkan, karena si anak-anak kalajengking itu kan masih rapuh dan juga butuh perlindungan. Otomatis mereka harus berada di punggung induknya biar mereka mendapatkan perlindungan dari induknya. Tapi kalau misalkan anak kalajengking ini udah turun dari tubuh punggung induknya dan juga udah sedikit gede ya, biasanya tuh warnanya udah kehitaman, itu kalian wajib pindahkan karena nantinya takutnya ya ini ke kanibalisme lagi. Nah, ini tuh aku berdasarkan pengalaman pribadi banget, soalnya aku dulu tuh salah banget dan aku mohon maaf dulu kepada teman-teman yang suka sama kalajengking ataupun teman-teman yang cinta terhadap hewan. Aku meletakkan kalajengking aku tuh dalam satu wadah. Ya kan, kalian kalau misalkan kalian lihat di videoku sebelumnya di sini, aku kan mengawinkan kan antara kalajengking jantan dan juga betina, dan aku satukan mereka itu dalam satu kandang. Harapannya sih biar proses perkawinannya itu menjadi sukses. Tapi salahnya adalah aku lupa untuk mengambil ataupun memisahkan mereka. Jadi mereka itu berada dalam satu kandang kurang lebih mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Namun setelah itu pas aku cek, setiap aku kasih makan tuh aku nggak pernah, salahnya aku ya, setiap aku kasih makan itu aku nggak pernah ngecek
gimana keadaan mereka. Soalnya tuh kan aku biasanya tuh kasih makan aja, apalagi dia lagi di hiding cave-nya atau berada di tempat-tempat yang persembunyiannya, itu aku nggak mencari mereka, aku taruh aja makanan di daerah sekitaran kandangnya. Nanti kan mereka kalau mereka lapar, mereka bakal memakan jangkriknya kan, soalnya kan mereka itu makhluk yang nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi aku nggak mau mengganggu waktu istirahat mereka. Tapi aku salahnya adalah tidak mengecek lebih awal. Nah, aku tahu itu pas aku mau ngasih makan, aku lihat ada satu kalajengking yang diem aja gitu loh, nggak ada gerak. Pas aku pegang-pegang, aku senggol-senggol, itu nggak ada respon sama sekali. Dan pas aku coba angkat dan juga balik-balik, ya udah tegang gitu loh, nggak bisa bergerak, berarti udah mati. Dan itu aku sangat sedih banget. Aku nggak ada upload videonya karena itu merupakan salah besar dari aku. Dan aku sekali lagi minta maaf bagi kalian dan juga khususnya untuk kalajengking aku yang sudah aku kuburkan itu, yang mungkin sudah berada di dunia lain. Dan aku minta maaf banget sama dia dan juga teman-teman yang menyukai hewan khususnya kalajengking. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, jangan sampai kalian sama kayak aku. Jadi kalau bisa jangan disatukan. Kalau mereka itu sudah gede, dipisahkan. Kalau bisa ada kandang soliter mereka masing-masing. Terus yang terakhir, kalian nggak boleh memainkan kalajengking kalian terlalu sering. Yang pertama, pastikan kalajengking itu kan hewan yang berbahaya. Takutnya kalau misalkan kalian sangat kayak mainin mereka terus, kalian bisa aja tuh bisa kena sengatnya atau capitnya. Takutnya kan nanti bisa berbahaya, walaupun kalajengking itu low venom, tapi tergantung sama kalajengkingnya sih. Tapi kalau misalkan yang Asian Forest Scorpions itu kan racunnya itu low atau rendah. Jadi kalau misalkan kita disengat, paling ya bengkak-bengkak sedikit, mentok-mentok, demam gitu, dan tidak menyebabkan kematian. Tapi kan kalau misalkan kita demam, kita disengat, sakit juga kan, dan itu berbahaya juga. Terus selain berbahaya untuk kita, dan itu juga ternyata bisa berbahaya untuk kalajengking kita. Kalau misalkan kita terlalu sering memainkan mereka, itu bisa membuat mereka itu jadi stres, dan takutnya bisa menyebabkan kematian pada kalajengking kalian. Jadi itulah tadi ya kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari kalau kalian mau melihara kalajengking. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih ya. Bye-bye.